Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saya mohon maaf, biasanya saya rekaman di luar karena saat ini kondisi saya masih kurang enak, jadi saya rekaman di rumah. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus menebarkan informasi-informasi yang bermanfaat kepada sobat semuanya. Ya, apakah sobat pernah melihat yang namanya film serial The Simpsons? Pasti kalau Anda pernah melihat serial ini, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan siapa keluarga The Simpsons tersebut. Ya, keluarga tersebut merupakan sebuah keluarga yang fiktif, dan serial kartun The Simpsons ini sudah sangat lama dan sudah sangat populer di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga kartun ini banyak penggemarnya. Termasuk saya waktu kecil sudah sangat familiar dengan kartun ini. Kartun ini tuh adalah kartun animasi gitu ya, yang bersifat komedi gitu, komedi tentang sebuah keluarga yang hidup di kota ya, kotanya kalau nggak salah kota fiktif yang bernama Springfield. Nah, yang menarik dari film serial The Simpsons ini adalah ada beberapa episode atau ada beberapa adegan yang mana kalau kita tarik ulur dari garis waktu atau timelinenya itu mengarah kepada hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip prediksi. Dan prediksinya pun rata-rata kebanyakan dari serial film The Simpsons ini betul-betul terjadi. Ya, prediksinya bukan abal-abal. Sekelas film The Simpsons itu bisa dikatakan meramalkan yang namanya kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, seperti halnya kalau kita ketahui ramalan-ramalannya itu yang paling terkenal adalah bagaimana Donald Trump bisa akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat, kemudian ada virus Ebola yang menyerang dunia, dan banyak lagi prediksi-prediksi atau hal-hal yang ternyata sudah dihadirkan di serial The Simpsons kemudian bisa terjadi di kemudian hari. Pertanyaannya, apa memang benar kartun The Simpsons ini bisa dikatakan dapat meramal masa depan? Karena kebanyakan prediksi-prediksi yang ditayangkan di film tersebut nyata. Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas untuk episode kali ini. Ayo kita perdalam kajiannya dan kita kenalan dengan film The Simpsons ini. Bagi Anda yang tentu lahir di rentan tahun 90-an hingga 2000-an, Anda pasti sudah akan pernah melihat yang namanya film serial kartun yang sangat populer di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Ya, film itu bernama film The Simpsons. Film ini merupakan film yang bertajuk keluarga gitu ya, dari sebuah kehidupan yang bernama kota Springfield, sebuah kota fiktif yang diciptakan oleh seorang pembuat dari Amerika Serikat bernama Matt Groening. Ya, jadi film serial The Simpsons ini awalnya dibuat di Amerika Serikat di tahun 1987 dan dulu sempat tayang di beberapa stasiun TV swasta di Indonesia gitu ya. Ada RCTI, ada ANTV dan yang lainnya. Dulu waktu saya masih kecil saya sangat menikmati sajian-sajian dari film kartun The Simpsons ini. Karena kalau kita melihat sebetulnya genre dari kartu serial film The Simpsons ini adalah humor ya, humor kemudian humor situasi begitu. Karena dari sekian banyak durasi-durasi yang dihadirkan dari serial film The Simpsons itu biasanya nggak lebih dari 30 menit gitu ya. Dan yang paling menarik dari film The Simpsons ini adalah bagaimana film-film tersebut di masa lalu ya, di tahun 1990-an begitu, itu ternyata bisa meramalkan atau menggambarkan kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang begitu.
Karena kalau kita melihat ya film The Simpsons itu kan gambaran dari sebuah keluarga yang mana ada beberapa isu-isu sosial yang diangkat di film tersebut. Dan film tersebut sebetulnya hanya menceritakan keluarga The Simpsons saja. Ya, ada Maggie, ada Homer, ada Lisa, ada Bart ya. Dan mereka juga sebetulnya dalam konteks ini keluarga dari The Simpsons itu memiliki beberapa konflik ya, dan akhirnya mereka istilahnya itu meramalkan begitu bagaimana apa yang akan terjadi di dunia untuk di masa yang akan datang. Dan ketika mereka menyelesaikan masalah ya, mereka itu berhubungan dengan dunia luar begitu, tidak hanya internal saja, jadi eksternal saja. Oke, jadi kita langsung saja kepada fakta yang menarik dari film The Simpsons ini. Film The Simpsons ini itu kalau kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang akan kita rasakan dampaknya sekarang. Kenapa? Karena dalam tanda kutip ya, entah ini kebetulan atau tidak, tetapi dari sekian banyak film-film yang kita tonton tidak seril atau tidak seakurat dari The Simpsons ini. Ya, kita tahu sendiri bahwa The Simpsons itu pernah meramalkan Donald Trump itu akan menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, ini yang paling akurat ya, dan itu sudah terjadi di tahun 2000. Bayangkan tahun 2000 Donald Trump di film The Simpsons itu diramalkan akan menjadi presiden Amerika Serikat, dan apa yang terjadi? Ternyata beneran Donald Trump betul-betul menjadi presiden Amerika Serikat, bahkan dengan baju yang sama. Donald Trump dikisahkan di film tersebut menaiki atau menuruni tangga. Kemudian di kehidupan nyata juga Donald Trump ternyata memakai baju yang sama. Dan ya nggak tahu ini cocokologi atau bagaimana, tetapi itulah fakta yang terjadi. Kemudian ada korupsi di FIFA gitu ya. Di tahun 2014 itu ada korupsi di FIFA, dan itu sudah diramalkan oleh serial The Simpsons ini jauh sebelum itu. Entah ini terjadi apakah disengaja atau tidak, tetapi memang FIFA pernah tersangkut kasus korupsi di tahun 2014, dan ini lagi-lagi The Simpsons sudah meramalkannya lebih dulu dari kejadian tersebut. Apalagi virus Ebola ya, yang melanda dunia itu sudah diramalkan oleh The Simpsons. Kemudian kejadian 9/11 itu juga sudah terjadi dan sudah diramalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian apalagi yang baru-baru ini terjadi, Donald Trump yang ditembak itu ya, mendapat sebuah gangguan dari pihak luar yang mungkin tidak suka dengan Donald Trump, itu juga pernah digambarkan di serial The Simpsons. Ya, walaupun kronologisnya tidak sama, tetapi minimal mendekati begitu ya. Jadi di salah satu adegan film The Simpsons itu pernah Donald Trump itu berkampanye kemudian akan diserang oleh pihak yang tidak senang dengan Donald Trump. Ini juga terjadi hari ini di tahun 2024. Apalagi ada ramalan tentang teknologi kamera GoPro. Ya, ada salah satu adegan di film The Simpsons yang ada topi, kemudian dilengkapi dengan kamera. Tujuannya adalah untuk mengawasi gerak-gerik gitu dari salah satu karakter yang ada di film The Simpsons. Ada jam tangan pintar ya, yang bisa menghubungi siapa saja. Sekarang perusahaan-perusahaan dunia berlomba-lomba tuh untuk menghadirkan teknologi jam-jam pintar ya, atau disebut dengan smartwatch. Ada video call ya, ada lagi apa itu, ketika kita mengetik typo gitu ya, itu sudah ada di film The Simpsons itu yang namanya type automatic. Itu juga sudah diramalkan teknologinya. Nah, mungkin ramalan-ramalan The Simpsons ini bukan tanpa alasan ya. Kenapa? Ya karena begini. Kenapa pertanyaannya sampai sekarang masih belum terjawab? Apakah betul film The Simpsons itu bisa meramalkan masa depan? Sebetulnya kalau ramalan itu lebih kepada hal yang berbau mistis ya. Jadi barangkali bukan ramalan tapi prediksi gitu. Kalau yang semakin mendekati prediksi itu kan disebut dengan hipotesis ya. Kalau dalam sebuah penelitian, hipotesis itu kan sebuah jawaban sementara yang akan lebih dibuktikan dengan data-data empirik.
Tetapi sekelas Amerika Serikat gitu ya, sekelas negara superpower Amerika Serikat ketika membuat film serial The Simpsons ini tahun 1980-an akhir atau 90-an awal, barangkali mereka itu berdiskusi dan berdialog karena tujuan film The Simpsons ini kan adalah humor situasi, yang mana itu juga berpengaruh kepada hal-hal yang akan diangkat dalam film tersebut. Sehingga ketika ditanya seorang penulis The Simpsons, salah satu seorang penulis The Simpsons yang bernama Al Jean, beliau mengatakan bahwa sebetulnya kami tidak memiliki kemampuan apapun dalam bidang ramalan, itu hanya bersifat kebetulan saja. Tetapi di balik kata kebetulan itu kan timbul pertanyaan, kok bisa sedemikian konkret dan sedemikian nyata dari berbagai macam kejadian-kejadian yang dihadirkan dalam sebuah film serial The Cartoon The Simpsons itu? Kok bisa? Ya barangkali mereka dalam tanda kutip, penulis-penulisnya itu ya, ini menurut dugaan ya, ini dugaan saya saja. Barangkali salah satu dari penulis The Simpsons itu ada hubungannya dengan atau punya afiliasi dengan elit global gitu ya. Ya tahu sendirilah elit global itu perannya seperti apa dan pengaruhnya seperti apa di dunia. Barangkali itu hanya barangkali ya, karena nggak mungkin film yang bersifat kartun begitu ya, seolah-olah disetting dan disengaja bahwa di masa depan akan terjadi seperti ini, dan kebanyakan akurasinya mungkin ya hampir mendekati 100%. Hipotesis saja tidak begitu gitu. Tapi film The Simpsons dengan kejadian-kejadian yang serupa itu, wah, ramalannya sangat luar biasa itu. Bukan ramalan, prediksinya, hipotesisnya sangat akurat itu. Dan kalau kita berbicara kebetulan itu kan dua hal yang bertemu sekaligus antara bakat dengan kondisi. Jadi ketika bakat ada, kondisi ada memungkinkan, maka terjadilah kebetulan begitu. Walaupun sebetulnya kata kebetulan itu ketika disangkutkan dengan science itu nggak nyambung gitu ya, karena yang namanya kebetulan butuh persiapan, butuh preparation, butuh bakat gitu ya, dan semuanya pasti butuh latihan yang sangat intens untuk membentuk sebuah kata kebetulan. Apakah cocokologi? Enggak juga. Ya jawabannya tadi itu. Jadi barangkali salah satu penulis film The Simpsons itu ada sesuatu yang disembunyikan, atau barangkali dia punya afiliasi dengan salah satu elit global dunia gitu. Entah dari mana. Tapi yang jelas film The Simpsons itu selalu menghadirkan kejadian-kejadian atau kritik-kritik yang ada di dunia menjadi nyata gitu ya. Entah apakah film The Simpsons ini akan terus menghadirkan prediksi-prediksi seputar masa depan, tidak tahu. Tapi yang jelas kebanyakan dari prediksinya itu benar. Apakah kita bisa memprediksi seperti film The Simpsons? Ya bisa saja. Dengan catatan kita harus perbanyak data. Semakin kita banyak data yang valid, semakin kita banyak informasi yang valid, maka kita bisa mengasumsikan dengan memecah beberapa informasi-informasi tersebut dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Ya sama dengan penelitian di hipotesis itu. Semakin banyak variabel, semakin kita olah datanya, semakin banyak data empirisnya, maka akan semakin mendekati kesimpulan yang mendekati kebenaran. Tapi nggak ada kebenaran yang absolut begitu ya. Dan seperti itulah kira-kira analisis dari channel ini, kenapa film The Simpsons itu seolah-olah prediksinya atau hipotesisnya itu betul-betul terjadi di dunia. Karena barangkali penulisnya adalah orang yang sangat pintar, orang yang akademis, dan mereka punya banyak data di dunia. Dan mungkin salah satu dari mereka berafiliasi dengan orang yang sangat berpengaruh di dunia, atau disebut dengan elit global. Begitu kira-kira. Ya apapun yang terjadi, marilah kita terus berpikir positif dan terus berkarya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada informasi yang salah atau ada kata-kata yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.